Sifat api bisa dicabut oleh Allah. Kul ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Kul ya naru kuni. Allah telah berkata kepada api, bardaw wassalam, dingin dan menyelamatkan. Maka bardaw di sananya wassalam. Kalau hanya bardan saja, maka Ibrahim alaihissalam akan beku di dalam api. Di sini dingin tapi menyelamatkan bagi kita. Yang berikan tausiah pada semuanya Ustaz Syahidin Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatihil alim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabaraka wa salama tasliman katsiran amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan bapak-bapak pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas, yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jemaah yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin. Keselamatan, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat usaha, berkat penderitaannya, susah payahnya, maka kita semua saat ini bisa menikmati iman dan Islam, nikmatnya amal, nikmatnya ibadah, nikmatnya beriman kepada Allah. Kalaulah dakwahnya agama ini tidak sampai ke kita, tidak mustahil pada saat ini mungkin kita masih menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon-pohon barangkali. Ini asbab agama, maka jemaah sekalian Islam dan hidayah masuk ke dalam diri kita. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam ketaatan, sehingga di akhir hayat kita, kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang iman, terkadang tidak terjangkau oleh pikir kita. Maka iman ini artinya meyakini perkara yang tidak nampak. Iman kepada Allah, Allah tidak nampak. Meyakini adanya Allah karena ada ciptaannya. Kalau ada yang diciptakan, otomatis ada yang menciptakan. Maka kita belajar tentang tauhid, tentang sifat 20.
tidak terjangkau. Malaikat model apa malaikat? Mahsyar, sirat, kubur. Ini jemaah sekalian, kalau tidak taufik dan hidayah, mustahil kita meyakini. Maka jemaah sekalian, kita sering harus berusaha pikir kita ini untuk meyakini perkara ini. Maka ada yang disebut nabi, menafikan tidak ada dunia. Ya. Tidak ada dunia kecuali diadakan oleh Allah. Tidak duduk di sini kita kecuali didudukan oleh Allah. Ini semua adalah tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi orang yang beriman, kita jadi orang taat, kita sekalipun jemaah sekalian, kalau Fir'aun ini kita tanya, ente kira-kira mau masuk surga atau mau masuk neraka? Kalau kita tanya pada saat ini maka Fir'aun akan menjawab, saya mau masuk surga. Tapi ini tajallinya Allah. Maka subhanallah, termasuk hidayah adalah kasih sayang mutlak ada di genggaman Allah. Jemaah sekalian, la aisu ila aisul akhir, la aisa ila aisul akhir. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Maka jemaah sekalian, kehidupan ini hanya sebentar, 60-70 tahun. Dunia ini hanya sebentar. Karena kalau dibandingkan kehidupan dunia ini apabila 1000 tahun, dunia hanya sehari saja di akhirat. Jadi kita 60-70 tahun saja, hanya berapa menit hidup di dunia kalau hitungan akhirat. Ini mesti kita yakini jemaah sekalian. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi sehat, Allah yang memberi sakit. Dipaksa diri kita supaya mengimani perkara ini. Nabi mengisbatkan hanya kepada Allah. Pisau tidak bisa memotong, yang bisa memotong Allah. Pisau bisa memotong, berhajat kepada Allah. Allah bisa memotong, tidak berhajat kepada pisau. La ilaha illallah. Contohnya apa? Nabi Ismail alaihi salam tidak tembus dipotong oleh pisau. Jadi bisa memotong atau tidak bisa memotong mutlak dari Allah. Ini Nabi isbat, menafikan bahwa pisau itu bisa memotong, menisbatkan Allah lah yang bisa memotong. Secara dohir dan terjangkau otak kita. Api tidak bisa membakar. Yang bisa membakar hanyalah Allah. Api bisa membakar karena berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa membakar, tidak berhajat kepada api. Bisa membakar, tidak bisa membakarnya api, itu mutlak adalah kehendak Allah. Contohnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Sifat api bisa dicabut oleh Allah. Kul ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Kul ya naru kuni. Allah telah berkata kepada api, bardaw wassalam, dingin dan menyelamatkan. Maka bardaw di sananya wassalam. Kalau hanya bardan saja, maka Ibrahim alaihissalam akan beku di dalam api.
Di sini dingin tapi menyelamatkan bagi kita. Ini Nabi isbat. Air bisa menenggelamkan karena berhajat kepada Allah. Air tidak bisa menenggelamkan. Yang bisa menenggelamkan hanyalah Allah. Allah bisa menenggelamkan karena tidak berhajat kepada air. Contohnya rombongan Nabi Isa berjalan dan terbelah lautan. Tapi kenapa ketika Isa alaihissalam lewat tidak tenggelam, tetapi ketika rombongan daripada Fir'aun bisa tenggelam? Airnya sama, tapi fungsinya tidak sama. Kepada rombongan Isa alaihissalam menyelamatkan, kepada rombongan Fir'aun ditenggelamkan. Ini iman sekalian. Maka latihan lagi-lagi, anak-anak kita dilatih. Ini uang dari mana nak? Dari Allah. Ketika kita sakit, Allah dulu connect kepada Allah vertikal, baru horizontal. Datangi menteri, datangi. Ini iman jemaah sekalian. Nah, yang selama ini otak kita sudah terdoktrin. Dari mana nak uang? Dari bapak. Bapak dari mana? Dari kantor, dari sawah, dari laut, dari perdagangan. Jemaah sekalian, itu hanyalah pos-pos saja untuk mendapatkan rezeki. Contohnya jemaah sekalian, kita nggak ngisi air di pinguin itu, maka di pinguin itu menyalurkan selang-selang atau paralon-paralon, dan dari paralon itu mengeluarkan membasang daripada keran. Itu paralon pinguin itu tidak kelihatan. Tetapi ketika orang membuka keran, seakan-akan keran yang mengeluarkan air, padahal air itu ada pusatnya dari paralon. Dari apa? Dari pinguin itu dialirkan melalui keran-keran. Makanya ada Allah Razik, Allah Malik, Allah yang memelihara, Allah Razik, Allah yang memberi rezeki. Itu hanya keran-keran saja jemaah sekalian. Maka hati kita yang selama ini terdoktrin bahwa duit datang dari toko, duit datang dari sawah, duit datang dari orang tua, dari perkantoran, sekarang nafikan bahwa ini rezeki datang daripada Allah. Dan Allah telah menjamin selagi kita masih hidup. Ketika rezeki kita diambil, maka umur kita diambil juga. Jadi jangan khawatir jemaah sekalian tentang perkara yang sudah dijamin oleh Allah. Dunia ini sudah dijamin. Wajib kita nyari, hasilnya terserah Allah. Orang tua kita bilang, lubang yang ada di leher kita ini bukan dibor oleh tukang, tetapi sengaja Allah diberikan lubang di sini, dan Allah tanggung jawab apa yang akan lewat ke dalam lubang tenggorokan kita ini. Makanan yang masuk, setiap hari butir nasi, setiap lumeh kue, air, maka ditentukan setiap harinya oleh Allah. Ini yang bakal masuk kepada tubuh kita. Hati kita yang selama ini terdoktrin, bagaimana kita berubah untuk menapi isbatkan perkara ini. Lagi-lagi kita belajar jemaah sekalian. Rezeki datang bukan dari kerja. Anak kecil tidak kerja, makan. Anak yang belum lahir dalam kandungan jemaah sekalian, rezekinya sudah nunggu. Pakaiannya sudah disiapkan oleh rumahnya, tempat tidurnya, padahal anaknya belum lahir. Bahkan ada orang yang pesan kekah kepada saya, akekah, saya kan baitul akekah dari tahun 2000-an.
sudah mau ini. Oh, saya udah tahu dari USG katanya, saya laki-laki, jadi saya kayaknya sekitar tanggal ini. Ya Allah, rezekinya sudah nunggu. Bahkan jemaah sekalian, dari bulan pertama dalam kandungan ketiga, maaf, ibu memiliki susu mengikuti perkembangannya, sehingga anak ketika mau lahir susunya pun menjadi penuh subur dengan rezekinya sudah ini. Orang-orang tua kakek nenek yang tak bisa usaha, dia hanya makan minum saja, setiap saat tak makan minum, rezekinya ngalir jemaah. Karena rezeki bukan dari manusia, itu asbab saja, hakikatnya dari Allah. Yang kita tengok di rumah sakit sampai dak muat, pada terkapar, pada kesakitan, tidak bisa usaha, tidak bisa kerja, tidak masuk kantor, tapi dia makan enak. Yang sehat tak makan anggur, yang sehat tak makan jeruk, yang sehat tak makan apa, yang sakit makan buah-buahan, enak-enak dia makan. Rezeki datang dari yang belum ada jaminan jemaah sekalian adalah akhirat. Selamatkah kita dalam sakaratul maut? Selamatkah kita dalam kubur? Pertanyaan, man rabbuka wa ikhwanuka wa imamuka. Bisakah kita menjawab nanti di hadapan Allah? Tidak ada jaminan jemaah sekalian apakah kita selamat. Dalam hisaban berapa banyak yang kita minum, berapa banyak duit yang kita dapat, dari mana dan kemana kita belajar. Bisakah kita menjawab di hadapan Allah? Akhirat belum ada jaminan jemaah sekalian. Maka hari ini, setiap hari, setiap saat pikir bagaimana anak istri kita berpakaian, anak istri kita makan, anak istri kita bisa berteduh, bisa berkendaraan, bisa berhiasan. Tapi adakah kita berpikir anak istri kita selamat di hadapan Allah? Jemaah sekalian, maka sering-seringlah nasi ikhbar, sering-seringlah merenung, sering-seringlah memikirkan. Tafakkaru sa'atan min ibadatin, tafakkur sesaat tentang agama, khairu min ibadatin, lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Jemaah sekalian, singkat padat, mudah-mudahan manfaat. Intinya niat amal, intinya niat menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Lebihnya datang dari Allah, kekurangannya, kesalahannya adalah kebodohan kami. Mudah-mudahan pertemuan kita, muajahah kita, wasilah turunnya hidayah di seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurus Jemaah Masjid Al-Muqaddas yang mempersiapkan segala fasilitas ibadah pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang hadir pada sebuah hari ini semuanya diundang oleh Bapak Haji Inti Sumadi Dekan Masjid Agung Al-Muqaddas untuk bersilaturahim dan sarapan pagi di beliau. Terima kasih yang telah berkenan kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha